dan mereview misi atau visi yang sudah ada di sekolah ini. Namun saya garis bawahi, visi misi yang sudah ada di sekolah ini itu bukan visi misi yang salah atau mungkin kurang pas atau mungkin bagaimana, itu tidak. Namun kita hanya diberi kesempatan lewat tugas dari CGP Bu Winarsi ini, Bu Wiwi ini, untuk mendiskusikan apakah kira-kira ini sudah pas atau sekiranya ada yang perlu ditambah atau ada yang dikurangi, sehingga untuk bisa digunakan untuk tahun depan. Karena kemarin kan kurikulum sudah jadi nggak mungkin untuk langsung duduk diganti misalkan digunakan. Karena visi dari seseorang pasti berbeda. Bu Salama menginginkan seperti ini, misalkan Bu Wahyuni dengan konsepnya, dengan hasil Bu Wiwi dengan hasil observasinya, pemikirannya pengennya seperti ini, jadi berbeda. Dan sekiranya untuk Bu Salama pun tidak perlu khawatir. Sekiranya mungkin nanti dalam diskusi ini, oh berarti ini ya visinya sebenarnya harus ini, yang salah itu bukan panjenengan tapi sampingnya panjenengan. Kenapa tidak dari kemarin membantu merumuskan? Dan semoga aja berarti nanti tetap tidak ada pengurangan atau. Dan ini adik kelas ini juga diberdayakan ya Bu, titip untuk guru olahraga ini semoga sesuai dengan realnya ya Mas ya. Nah, nanti terus tujuan diskusi kedua yaitu untuk merumuskan kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang itu adalah sebagai dasar panjenengan nanti untuk merumuskan visi ke depan, terus mengidentifikasi perilaku yang menyampaikan visi kita. Terus yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Terus selanjutnya terakhir penutup. Karena kondisi cuaca seperti ini Bu, bisa dipercepat sedikit karena sudah mulai kibit-kibit ini. Dari saya cukup, waktu saya berikan ke Bu Wiwi karena masih ingat biar saya Bu Wiwi untuk dilanjut dan dibimbing. Terus karena ini keterbukaan dari Bu Salama, lalu nanti diskusi ini dianggap aja biasa saja, tidak usah ibu-ibuan, tidak usah bagaimana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Salama, Kepala Sekolah Kidul. Yang saya hormati Bapak Hevi Purbowo, yang beliau adalah pengajar praktek saya angkatan 11 Kota Semarang. Pokoknya luar biasa, Pak Hevi ini selalu mensupport, memberi ilmu yang bermanfaat sekali buat saya. Dan tidak lupa teman-teman guru saya yang hebat-hebat, luar biasa, I love you pokoknya. Siang-siang begini masih setia mendampingi saya. Terima kasih sekali saudara. Tadi sudah sampai Pak Hevi, kita langsung saja karena kondisi yang panas gitu. Tapi saya terima kasih semuanya tetap masih semangat. Jadi di kesempatan ini saya ada tugas dari guru penggerak, yaitu berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Karena tidak bisa saya tampilkan, Bapak Ibu bisa melihat di PPT yang sudah screen out. Jalan pertama adalah judulnya diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ada foto saya. Begini maksudnya apa, Bapak Ibu yang tahu ya? Terus saya tahu pintar sekali Pak Hevi. Sebelah saya adalah angkatan 11. Karena Pak Hevi kok begini berarti apa? Menantang saya, dan tidak gitu ya, ya. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2. Pada siang ini kita akan berdiskusi, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita itu akan membuat visi bagaimana sih terhadap murid di masa yang akan datang kita. Berikutnya, apa itu visi? Visi itu ibaratkan mimpi atau cita-cita atau harapan di masa depan. Jadi kata-katanya itu indah, menyenangkan, seperti impian, tapi itu adalah punya makna yang luar biasa. Cita-cita
kita. Kemudian dalam membuat visi, kalimatnya itu harus memiliki makna, menyemangati dan menggerakkan hati. Oke, jadi visinya itu harus memiliki makna, menyemangati dan menggerakkan hati. Sebelum ke pembahasan berikutnya, di sini ada puisi dari Bung Karno. Beliau kita kenal adalah tokoh kemerdekaan. Luar biasa sekali jasa-jasa beliau, apalagi dari puisinya pun juga kata-katanya menyemangati kita. Ya, mohon maaf Pak Evi, ini saya punya teman yang luar biasa dalam baca puisi. Jadi saya limpahkan ke beliau untuk membacakan puisi dari Bung Karno. Karena kita tahu Agustus itu membaca proklamasi, Pak. Jadi suara itu mirip Pak Karno. Jadi saya ingin puisi ini dibacakan oleh Bapak Sutrisno. Goro-goro sambal manuk. Gak begitu kelihatan soalnya. Puisi Bung Karno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Miyep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Miyep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, gunung tanpa perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dan Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup, angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Suaranya menggelegar. Nah, Bapak Ibu, dari puisi Bung Karno tadi yang dibacakan Mbak Grace dengan pembahayan, apa mungkin yang bisa kita tarik dari puisi Bapak Soekarno tadi? Bisa dilihat di halaman berikutnya. Puisi tadi menggambarkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Visinya beliau, Bapak Soekarno, sangat menggetarkan Indonesia. Nah, visi itu harus menyemangati, ada kata penyemangat tadi, menggerakkan hati, dan juga ada kolaborasi tiap anggota dalam satu komunitas. Jadi contoh dari visi Bung Karno.
Nah, di sini kita akan membahas tentang visi di sekolah. Sebelumnya saya imajinasiku murid di masa depan itu seperti apa? Kita berimajinasi. Boleh kan kita bermimpi-mimpi seperti apa sih karena kita mimpi itu indah. Mimpi berikutnya. Mimpi-mimpi itu bisa diaplikasikan seperti di pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi yang sering kita gaungkan sudah di saat upacara, saat apel, lagunya pun juga sudah hafal anak-anak. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang hafal? Pak Tres hafal ya? Kita nyanyi dulu biar semangat ya. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Indonesia dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreasi dan bermakna. Luar biasa hafal semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mantap sama saya semuanya. Nah, yuk mari sekarang kita berdiskusi ya. Oke, di halaman berikutnya kita berdiskusi membahas cita-cita untuk murid. Di sini ada kata-kata rumah, Bapak Ibu akan saya bagikan form untuk diisi kalimat rumah. Kita tulis dulu namanya dan jabatan. Untuk menyikat waktu ya, lanjut aja langsung. Di sini tujuan kita adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini ada kata-kata lumpang yang kita memimpikan murid yang bagaimana. Bapak Ibu kan sudah mengajar berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya apa sih yang diimpikan dari murid-murid? Ingin seperti apa murid kita? Bapak Ibu punya mimpi seperti apa? Monggo, yang badai menjawab. Apa? Pengen menyampaikan, saya itu punya mimpi seperti ini, Bu. Beda luar biasa. Monggo. Saya memimpikan murid yang pintar tapi berkarakter. Pintar tapi berkarakter luar biasa. Sudah pintar, karakternya bagus luar biasa. Beda. Mimpinya luar biasa. Lagi, monggo. Bu Fitri. Yang punya mimpi apa buat anak-anak ini? Untuk anak-anak tanya, saya memimpi anak saya semakin memiliki kecerdasan yang luar biasa dan berkarakter yang lebih hebat. Iya, pintar dan ada juga sahabat ya, karakter. Nah, sama-sama ada karakternya. Pintar, karakter. Bukan dari saya kanan, Pak Las atau Salam ini. Punya mimpi apa buat anak-anak? Kalau saya pribadi ya pengennya anak-anak saya, teman saya itu selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat artinya apa? Ibadahnya dapat, tetapi kaitannya dengan duniawi itu juga tidak ditinggalkan. Nah, jadi dunia dapat, akhirat itu dapat seperti itu. Ada lagi mau menyampaikan mimpi-mimpi seperti apa? Atau semuanya dia harus menyampaikan kelihatannya? Padahal mimpinya pengen apa, Pak? Mimpi saya untuk anak-anak itu ya memiliki sikap yang baik, sopan santun, kemudian memiliki pengetahuan yang selalu berpikir positif, kemudian sehat dan bugar. Oh iya, karena Pak Danang berolahraga ya anaknya harus sehat. Iya benar. Oke, dia berpikirnya positif ya, sehat tapi juga positif. Lanjutnya belum, Bu Arom, semuanya harus menyampaikan. Kalau saya berharap ya anak-anak mempunyai tanggung jawab juga beruntung. Beruntung, maksudnya gimana, Bu? Beruntung dunia dan akhirat. Oh sama ya, oke bagian. Dunia dan akhirat kan orang beruntung kok. Kalau sekarang dunia akhirat dulu masih. Orang akhirat beruntung. Jadi bagian. Selamat di akhirat. Selamat ya. Beruntung dalam segala hal. Iya. Luar biasa. Satu dulu. Tinggal satu Pak Edi.
Ini beragama Pak Yaya sini nih Pak. Tetap soleh-soleh. Ya kalau saya pribadi yang penting adalah punya akhlakul karimah. Nah itu yang paling penting. Meskipun dia punya kecerdasan yang tinggi, tetapi kalau tidak punya akhlak atau sopan santunnya dalam masyarakat tidak ada, hanya hanya mendapatkan keegoisan dengan pola pikirnya, tapi tidak mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya. Jadi akhlakul karimah yang paling penting. Di sini kita ada tenaga pendidik. Pak Tres ini menjadi kebanggaan anak-anak juga Pak. Pak Tres, jenengan punya nggak mimpi buat anak-anak kita seperti apa Pak? Walaupun jenengan tenaga kebersihan tapi mungkin punya wah pendidikan tapi ini. Monggo Pak Tres. Selalu bangga sama Anak-anak buang sampah bertempat. Dan dijelaskan sama Pak Asmi. tapi dari hati Tapi saya sebenarnya mau kata gitu Bu, tapi udah sampai perwakilan aja Pak Asmi. Sama apa Pak Asmi tadi? Oke ya, jadi pada intinya semuanya sama, yaitu satu ada karakter yang perlu kita tingkatkan dari anak kita. Sepakat ya, jadi kesimpulannya adalah kita memberikan guru yang berkarakter. Oke, ada yang memesankan untuk nomor 1? Tidak ya? Sepakati berarti. Sepakati ya, berkarakter. Ya, oke, bisa ditulis oleh Ibu di lembar diskusi. Jadi kesepakatan kita adalah Nah, yang di sini biar jawabannya mereka saja. Oke. Sesuai jawabannya masing-masing. Nah, dengan menyimpulkannya kan karakter. Nanti Pak Hasan itu kan selamat dunia akhirat. Kalau enggak beruntung. Nah, biarkan ditulis sesuai itunya masing-masing. Tapi kita simpulkan. kita simpulkan jadi karakter sesuai. Oke, lanjut soal yang nomor 12. Alhamdulillah lancar. Berikutnya, kita percaya bahwa murid itu seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah, setelah tadi kita memimpikan murid seperti ini, kita percaya bahwa murid itu seperti apa? Memiliki keunikan sendiri. Unik ya Bu, betul. Contoh Bu, ada yang bisa mengakunya seperti apa Bu? Itu menurut saya itu Nalisa. Belum masuk sudah nangis tak pulang. Beliau kelas 1 Pak. Lagi ada yang Bu ini. Iya. Iya, unik ya Bu ya. Ada yang belum. Sebelum tapi sebelum. Oke. Kita bahwa tadi unik ya. Untuk ada yang lain? Ada yang menanggapi lain? Kita percaya bahwa murid itu seperti apa? Wah, Pak Dengan. Memiliki karakter minat dan bakat yang beragam. Bakat dan minat dan beragam ya. Punya karakter sendiri ya Pak ya. Beragaman. Keberagaman. Oke. Oke. Mempunyai keberagaman. Unik. Ada lagi? Bu Fitri? Ya, murid adalah memiliki hak yang sama untuk berkembang di lingkungannya sesuai kodratnya masing-masing. Iya. Pertama belajar. Oke. Unik. Punya potensi. Apa tadi? Pak Denang? Ini karakter pasti. Dari jawaban Bapak Ibu tadi, kita simpulkan kita percaya bahwa murid adalah mempunyai keunikan, masing-masing keunikan dan punya karakter serta mempunyai hak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu ya? Sepakat ya? Oke. Alhamdulillah lanjut. Kiranya lagi karena usia lancar. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan seperti apa? Saat di sekolah kita mengutamakan seperti apa? Apa yang kita utamakan? Di sekolah kita mengutamakan, enggak kalah, ini beliau sudah lancar seperti ini. Ini saya mandek ini baru kali ini saya di depan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sebagai guru ya yang pertama tetap murid. Artinya apapun yang kita lakukan, misalkan kebijakan dari sekolah ketika dalam belajar atau apapun itu, tentunya yang kita ambil ini harus berpihak pada murid. Gitu. Jadi satu kita harus tahu kebutuhan misalnya kebutuhan dari anak itu apa. Misalkan dalam pembelajaran kita ada assessment diagnostik. Ketika sudah dapat hasilnya kan, oh kita tahu si A, si B, si C ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, sebagai guru harapannya ketika kita melaksanakan pembelajarannya juga harus berusaha pada murid dan untuk memenuhi kebutuhan itu.
dan ketika mengambil kebijakan pun juga sama. Misalkan kita menentukan ekstrakurikuler, ya kita misalkan kayak kemarin kita nge-share Google Form. Nah, yang dominan yang mana, yang banyak dipilih yang mana, nah, itu yang kita utamakan. Jadi apapun kebijakannya, apapun yang kita lakukan, harapannya harus berpihak pada anak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi semua apa-apa harus pada intinya kita tuh mengajak anak, berarti harus berpihak pada anak. Oke, bagus sekali. Ada yang lebih lain? Komplit ya Bu ya. Pak semuanya berarti ya. Jadi intinya kita di sekolah itu mengutamakan anak, berpihak pada anak. Oke, sepakat ya. Oke. Untuk kalimat perumpamaan yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa lagi. Sadar lagi. murid di sekolah kita sadar betul bagaimana nih Pak Haji? Kelihatannya ada semangat ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu adalah ladang atau tempat untuk mereka mencari ilmu, menimba ilmu apa yang belum mereka ketahui. Iya, jadi sekolah kita kan ilmu, sekolah ini mencari ilmu gitu. Ya, agar mereka tahu tujuan mereka datang ke sekolah, gunanya itu apa? Sekolah itu ladang ilmu, berarti aku berangkat ke sekolah itu untuk mencari dan menuntut ilmu. Oke, mencari ilmu dunia dan akhirat juga ya Pak ya tadi. Ya? Ada yang menambah lagi? Murid di sekolah itu sadar betul bagaimana? Baru nih, iya. Murid di sekolah itu berarti harus sadar ya. Kalau sekolah itu seperti jembatan atau kebutuhan mereka itu untuk di masa yang akan datang. Masa yang akan datang juga sih dari ini, besok dan seterusnya juga. Karena ilmu kan akan terus berkembang dan berlanjut. Jadi ini gimana tuh? Ilmu itu berkelanjutan. berkaitan dengan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Oh, Di masa sekarang, besok dan oke, seterusnya. untuk kebutuhan selanjutnya ya, ilmunya itu untuk kebutuhan untuk selanjutnya. Oke, jadi untuk beberapa jawaban tadi kita simpulkan seperti apa? Jadi murid di sekolah itu sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu. Betul ya? Oke. Berikutnya nomor 6. Nah, sengaja Bu, atau apa enggak? Nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk enggak ada yang mau menanggapi? Bu Fitri, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa kita di sini? Untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi belajar berpihak pada semua muridnya. Ya, pada semua murid. Oke. Loh, yang lain Pak Tris? Kita warga sekolah itu yakin Untuk memotivasi murid untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik, memotivasi. memotivasi yang baik. Oke, memotivasi anak ya. Oke, jadi kita warga sekolah ini yakin memotivasi, kemudian juga berpihak pada anak. Jadi kita sepakati ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk berpihak kepada anak. Lanjut yang terakhir, nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa beda. Kita dan warga di sekolah ini paham Paham tentang pendidikan karakter ini sangat diperlukan untuk menuntun mereka supaya memiliki karakter yang berakhlak mulia. paham bahwa menuntun mereka untuk berakhlak yang lebih mulia. Ada yang lagi? Benar ya? Kalau saya tuh paham bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing, sehingga kita harus mempersiapkan strategi pembimbingan dalam pelaksanaannya. Contoh Pak. Contoh membimbing dalam strategi ya kita untuk anak-anak yang di kelas kan ada yang sudah pola geraknya itu sudah siap, ada yang masih belum bisa. Itu kita memberikan pembelajarannya berbeda-beda, tidak disamakan semua. Contoh Ya, diferensiasi ya. ya Ada yang berkembang, ada yang berkembang. Biasa. Kita dan sekolah ini paham bahwa tadi anak-anak yang diferensiasi juga.
Jadi kita untuk nomor 6 bisa disimpulkan seperti apa, Bapak Ibu? Sedikit nambahin Bu Wiwi. Oke. Mungkin kalau kita kaitkan dengan visi dan misi sekolah ya, mungkin bisa ditambahkan bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai visi yang kita impikan atau cita-citakan itu perlu adanya kerjasama dari tiga elemen. Yang pertama sekolah, dan keluarga, dan juga masyarakat yang sering kita kenal dengan Tripusat Pendidikan. Ketika tiga elemen ini bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah apa yang dicita-citakan sekolah, apa yang menjadi visi sekolah ini bisa terwujud dengan baik. Oke, terima kasih Pak Lasminto, luar biasa ya. Jadi ada tambahan tadi adanya kolaborasi dengan tiga elemen tadi. Oke, nah setelah kalimat penumpang tadi kita simpulkan, di sini ada visi sekolah kita yang berbunyi: sekolah mampu mewujudkan peserta didik yang menguasai kecakapan abad 21, berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sekolah ramah anak. Kita sekarang, setelah Bapak Ibu tadi mengisi kata-kata rumpang, pertanyaan saya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah. Oke, coba untuk yang sekarang menguasai abad 21 yang seperti apa? Visi yang mana nih, Pak? Digitalisasi. Digitalisasi, ya. Anak kan sekarang zamannya sudah modern. Anak bahkan kadang lebih pintar daripada kita dalam menggunakan teknologi. Betul, ya. Oke, bagus. Jadi visi kita sudah sesuai deh, menguasai kecakapan abad 21. Bahkan di sekolah kita saat ini juga sudah ada ekstra komputer kelas 456. Jadi untuk menumbuhkan karakter yang inovatif, kreatif juga berarti sudah masuk ya visinya ini. Kemudian berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah sekolah kita sudah melaksanakan visi ini, profil pelajar Pancasila yang ada kami dimensi tadi? Kalau melaksanakan sih sebagian Sudah Pak ya. Oh yang beriman bertakwa. Kita tiap pagi kita sudah berdoa bersama, ada sholat subuh. Nah, bahkan yang kelas 2 alif ya Pak ya, yang kita kenal nangisan, dia malah hafal pasal ke depan. Itu karakter luar biasa nih. Tuh, ada takwa, ada gotong royong, kreatif, inovatif dan mandiri. Jadi sudah masuk di profil pelajar. Jadi kesimpulannya, visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Kita sepakat ya? Jadi ya, visi kita sudah selaras. Pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah tadi? Dari visi yang sudah kita tulis tadi, yang kita sudah punya visinya, apakah ada yang mau ditambahi atau mau dikurangi atau sudah ini aja ada bagus ini? Sudah bagus ya Bu ya? Ya, karena sudah mencakup semuanya tadi yang kita impikan ya, yang Bapak Ibu guru tadi ada 9 Bapak Ibu guru menyampaikan mimpinya, makanya sudah masuk dalam visi sekolah kita. Jadi visi kita sudah bagus. Siapa yang buat kemarin ya? Kami? Siapa? Salah. Tidak cuma saya. Kemarin kita Tidak cuma saya Pak. Jadi visinya sudah luar biasa Pak, masih tetap dipertahankan. Oke. Nah setelah visi tadi ada perubahan, sekarang kita akan mengidentifikasi rincian sikap dan perilaku murid, kepala sekolah, orang tua, dan yang mencerminkan visi tadi. Jadi ini yang dimaksudnya. Setelah kita punya visi tadi, kita punya sikap seperti apa? Contoh dari gurunya, kita harus bersikap seperti apa untuk menunjang visi tadi. Kemudian dari orang tuanya, perilakunya seperti apa untuk menunjang visi yang sekolah yang sudah ada. Kemudian dari muridnya. Yang pertama dari gurunya, Bapak Ibu guru, bagaimana sih sikap dan perilaku guru dalam menunjang visi ini? Visi kita tadi adalah mampu mewujudkan jadi yang menguasai abad cakapan 21, berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sikapnya guru bagaimana? Monggo. Disiplin. Bagus, contohnya disiplin gimana Bu? Berangkat tidak terlambat. Luar biasa. Baru tambah waktu loh Pak, tepat. 7.30
dalam contoh lagi itu saya memberikan hukuman itu yang tidak berupa fisik, seperti kayak penerapan apa ya, mental aja dalam hukum itu. Contoh disuruh nyanyi di lapangan, asumsi seperti itu anak tuh hukumannya sudah grogi, takut, atau kadang masih nangis. Jadi anak malah ada jelas, maksudnya ya jelas tapi anak tidak ulangi lagi. Selama anak ramah, disiplin, fitri, menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. anak nyaman ya biasa belajar itu mereka nyaman. semua. Mama sekolah ini senang merawati ya. Iya. Dilihat dari kehadiran kalau anak-anak hadirnya kok 28 terus atau sekolahnya nyaman, begitu ya. Nyaman ya luar biasa. Ya. Nyaman. Berikutnya beda. Seperti apa guru yang sikap guru untuk menceritakan ini? Memberikan contoh kepada siswa atau sebagai panutan. Sebagai panutan. Contoh beda, panutan seperti apa beda buat anak-anak? Selamat pagi Bu Ini. Penerapan 5S mungkin Bu. 5S apa itu? Salam, sapa, Senyum, sapa. senyum, sapa, Salam. senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, senyum, salam, Salam, sapa sama temannya juga disapa ya Pak ya. Iya. Santun gitu, oke luar biasa. Sudah mungkin banyak ya tadi yang bisa kita sikap dalam mencerminkan visi tadi. Berikutnya, bagaimana rincian kalau orang tua supaya mencerminkan visi ini? Seperti apa sikap orang tua seharusnya? Biasa kepala, orang tua harus bagaimana? Kalau jadi orang tua yang pertama tentu jadi role model dulu buat anak-anak. Karena contoh gitu ya. karena yang dilihat anak setiap hari kan orang tua, Betul. dan waktu paling banyak anak itu bertemu sama orang tua. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu pasti akan contoh sama anak-anak. Bahkan ada pernyataan, nek kamu pengen tahu dirimu seperti apa, lihatlah anakmu, seperti itu. Terus yang kedua, istilahnya apa ya? Kita harus konsisten. Konsisten itu yang paling sulit Bu. Ketika kita memberikan contoh, bijak, sering naik masjid, ngiling dia harus disiplin. Misalkan, Guru ya Pak ya. Konsisten. kok sinau tapi malah beladan nanti bapaknya. Kalau besok tinggi tapi bapaknya besok tinggi naik guru, misalnya seperti itu. Jadi memberikan contoh-contoh yang baik dan dilakukan secara konsisten. Dan tentunya yang paling penting juga harus istilahnya melaksanakan pendampingan ini untuk mengetahui perkembangan anak. Nah, ketika kita rutin memberikan pendampingan ke anak dan tahu perkembangannya anak, saya yakin nanti hasilnya juga akan baik. Kelihatannya ini Pak Laksmi orang tua yang luar biasa. Dapat contohkan dari Pak Yogi lah. Kelihatannya sebagai Pak Laksmi mencerminkan ya sekali lagi suara sudah minta kok semuanya tadi ya sebagai role model, kemudian harus konsisten. Kalau harus konsisten, apalagi seorang ibu ya Pak ya, ibu itu ibaratkan sebagai seorang pertama ya, Iya, seorang betul. pertama dari anak-anak kita. Oke, berikutnya sikap murid. Seperti apa sih sikap murid yang mencerminkan visi kita? Katanya saya silakan. Murid bagaimana Pak? Sikapnya harus bagaimana sih murid Pak? Bersama. Oh, jadi bersama baiknya. Ya, bagus. Ya tentunya karena tadi orang tua sudah memberikan contoh, sudah memberikan role model bagaimana anak harus bersikap, maka secara otomatis anak pun juga mengimbangi sikap orang tuanya, dia juga bisa berpikir positif. Berpikir positif ya. Oke. Terima kasih Bu Sarah. Karena yang tuan yang mau nampik berarti anaknya apik berpikir positif ya Bu ya. Ada menanggapi lagi Pak Tres, murid-muridnya bagaimana Pak Tres yang harus sesuai dengan visi kita Pak? Mencerminkan harus bagaimana anak memiliki biaya loh. Jawab sehati nurani jenengan Pak. Pengaruh PD. Tidak usah pengaruh PD anak-anak seperti apa Pak? Membiasakan sikap disiplin, Nah, disiplin sudah tadi Pak. Ya. menghargai guru dan pendidikan
Wih. Selama ini Pak, Dihargai. berapa ya? Kalau sego mangut wis. Tidak hanya gurunya ya Pak, sama tenaga Kecap. pendidik. Ya, Pak, selain sama gurunya juga Dulu teman siswa, ini guys, saling menghargai. saling menghargai. Itu adalah visi, mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi ya, bersikap-sikap yang baik untuk guru, orang tua maupun sepakat semuanya ya, sudah sesuai ya tadi ya. Berikutnya kita akan setelah tadi visi sudah terbentuk, kemudian rincian sikapnya, sekarang kita akan memprakarsai perubahan, menggali pendapat peserta terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan seperti misalnya, jadi gini, setelah ini prakarsa perubahan seperti apa yang akan kita lakukan? Apakah seperti ini saja diam di tempat sudah nyaman? Nah, perlu kita mengadakan prakarsa perubahan, terus berubah lebih baik lagi. Seperti apa? Ada sesuatunya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Punya inisiatif apa? Disosialisasikan. Mensosialisasikan program sekolah, ya betul, luar biasa. Ini disosialisasikan untuk visi kita itu apa? Jadi semuanya tahu ada apa, sosialisasi orang tua, komite itu ya Bu. Ya, oke. Perlu adanya sosialisasi dengan warga sekolah. Pertanyaan berikutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Perlu ada kolaborasi seperti apa? Komunikasi penting. Komunikasi ya Pak ya, jangan sendiri di sini, punya diri sendiri di sana, itu tidak akan terbentuk kolaborasi ya Pak. Ini perlu di apa namanya Pak? Perlu dikomunikasikan. Dirembuk musyawarah. Apa sih misalnya aja Pak, ada masalah apa? Harus adanya kolaborasi antara warga sekolah. Ini luar biasa Pak. Itu dari guru, kalau dengan orang tua bagaimana Pak? Jadi dengan guru perlu ada komunikasi ya, ini perlu ternyata komunikasi. Sama orang Sama. Ya, kolaborasi. Komunikasi. Memaksimalkan komite sama Pak Guru ya. Kita ada fasilitas komite sekolah kan itu ya isinya orang tua, nah itu kita jalin komunikasinya. Program kita kolaborasikan antara pemikiran orang tua dan Siswa seperti apa, orang tua jadi pengen apa gitu ya. Jadi ada kolaborasi antara warga sekolah dengan sekolah. Oke, luar biasa. Itu ya. Sudah, kemudian pertanyaan berikutnya. Apa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan visi sekolah dapat tercapai? Kegiatan seperti apa supaya visi kita tercapai? Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan visi sekolah dapat tercapai. Kegiatan seperti apa? Gimana Bu? Sesuai tupoksi kita, Iya, misalkan. mendampingi, mendidik, mengajar. Bentar, ya. Iya. Oke, jadi kegiatannya ya tetap untuk guru harus mendampingi, mengajar. Ada lagi? Melaksanakan kegiatan peringatan PHBI, Peringatan. kerjasama dalam Jadi maksudnya kita ada PHBI tapi Iya. tidak khusus mengajar Tidak khusus. sekolahan, tapi juga melibatkan orang Nah, tua. orang tua, Oke, warga kegiatan sekitar. itu ya. Mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya gimana Pak? Ya, kalau saya sebagai orang tua akan selalu mendukung. Misalkan balik sore ya mendukung, cuma sore kita ini orang balik semua. Kakak ternyata. Berikutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Seperti apa langkah kita? ya membuat program jangka panjang. Oke, betul ya. Dibuat programnya ya, Bu, ya. Iya. Program jangka pendeknya seperti apa, jangka menengah, jangka panjangnya itu akan terrealisasi rancangan prakarsa perubahan. Oke, ada yang mau sampaikan sampai saat ini?
Alhamdulillah kita sudah selesai tadi, mimpi-mimpi Bapak Ibu guru sudah diluapkan dengan rogo, kemudian visi kita sudah betul, kemudian sikap-sikap kita seperti apa, dan prasangka juga seperti apa sudah kita sampaikan di sini. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Saya karena tugas dari guru penggerak, saya guru penggerak, mohon maaf yang waktunya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu guru bisa melanjutkan kegiatan lagi. Nanti saya tetap sama Pak Devi sampai jam 4 ya Pak Devi. Terima kasih. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta waktunya 10 menit. Saya menyambung dari Bu Dewi karena ini memang tugas dari kami untuk mengevaluasi hasil kegiatan diskusi ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas pembacaan visinya Pak Trisno. Ini kalau tadi di meniti hampir 5 menit ya Pak ya. Ini kalau makanya masih Pak menurut Nanti tambah lagi aja. Terus tadi ada 2 perdebatan sedikit, seharusnya hal itu langsung diapkan aja tuh antara selamat dunia akhirat dan beruntung dunia akhirat. Dan jadi para jawaban yang memang bisa menunjukkan suasana. Terus tadi saya memang harus gitu. Dan tadi ini kayaknya ada yang terlewatkan Pak Lah sama Bu Dewi. Ini seharusnya tadi mencerminkan sikap yang mencerminkan visi. Nah ini untuk kepala sekolah belum ada yang berani komentar dan berarti ini khawatir untuk PPP ini terrealisasi. Tapi tidak apa-apa. Memang perasaan itu orang Jawa itu lebih. Kemarin yang di guru Winarsi itu gurunya sedikit aja Pak, sedikit Pak, nggak ada yang Pak mau jawab. Bapak Ibu, nyun sewu terutama untuk untuk Bu Salamah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang keterkaitan dengan visi yang ada di sekolah ini. Tadi sudah disetujui alhamdulillah bahwasanya tidak ada perubahan atau apapun yang ada sekolah ini. Namun sekiranya dari kami ada sedikit gambaran bahwasanya visi itu adalah hal yang menjadi satu cita-cita kita ke depannya. Kedua, visi itu dilahirkan dari sebuah kekurangan kita saat ini. Pak Lasminto, terus sampai Pak Danan. Pak Danan hari ini, tahun ini bobotnya 75 kilo. Tahun depan harus targetnya bobot saya harus 60 kilo, 50 kilo. Pak Lasminto hari ini istilahnya mobilnya 1, untuk tahun depan pengen mobilnya 5 atau berapa. Nah itu berarti dari Pak Lasminto ataupun Mas Danan itu lahir dari keinginan yang pertama, yang kedua lahir dari dia pasti ada merasa kurang, sebuah harus turun. Pak Lasminto, oh berarti ini aku nanti Senin besok bisa mobil putih, Selasa bisa mobil abang, mau giliran jemput Mbok Nom untuk ini. Nah, jadi ada kekurangan segitu. Nah, visi sudah ketiga, visi itu lahir, visi itu diharapkan sekiranya ada pertanyaan dari pihak luar, itu kita itu bisa mudah menyampaikan, menarik dan membuat semangat seperti yang disampaikan tadi, menarik, bermakna dan menggerakkan orang yang menyampaikan. Jadi jangan sampai Mas Danan itu ditanya, Mas Danan, visi sekolah ini apa? Visinya kedawa. Visinya kok belum apa? Singkat padat dulu itu. Jadi visi itu kita tidak perlu yang panjang lebar, tapi kekurangan kita fokusnya di tahun ini itu apa? Nah, targetnya apa? Jadi intinya visi itu lahir dari kekurangan kita. Kalau kita selami dalam lagi visi, kalau kita istilahnya sudah baik, tapi kita mau kejar lagi, kan eman-eman yang masih kurang. Oke. Jadi terus
semua bisa membuka visi misinya di halaman berapa Bu? Nah, di halaman 6 ya. Nah, kalau saya, menurut saya bisa lagi istilahnya. Kalau saya menyoroti di sini kan kita ada 3. Kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila, sekolah ramah anak. Nah, kecakapan 21 itu satu kegiatan. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 kegiatan, ada 6 dimensi sekolah ramah anak. Nah, Bapak Ibu sekiranya apakah 3 ini kita bisa kejar? Nah, itu yang harus kita seperti itu. Karena gini, mohon izin Pak Lasminto guys, Assalamualaikum. Saat kita visi tadi, ini kan ada 3. Ada 3. Yang satu ini abad 21. Abad 21 yang ini 6 profil pelajar lah. Terus yang SKK. Nah, dari 3 ini apalagi ini kan 6. Nah, ini Pak Lasminto biar guys. Tapi yang paling Nah, belum ini jenengan berarti harus membuat turunan berupa, ada yang tahu turunannya ini kira-kira apa Bapak Ibu? Ini kan visi lahir dari kekurangan kita, dari elemen dan sebagainya, nanti kan visi ini ya. Nah, kita dijabarkan kan tadi ada 3 ini, dijabar lagi ternyata masih ada ini. Nah, abad 21 yang dikejar apa? Misalkan tadi kan digitalisme, ya, SLA ini juga banyak sekali ini. Harus turun apa ini kira-kira? Ini kan sudah visi sudah jadi. Nah, kan pecah jadi 3 ini tadi yang abad 21, profil pelajar Pancasila dan sekolah ramah anak. Kira-kira muncul apa? Visi sekolah. Campur, visi sekolah sudah lahir. Muncul apa kira-kira Bapak Ibu? Mas Dana, muncul apa kira-kira? Perencanaan program. Nah, oke. Prakarsa perubahan berupa program. Jadi program sekolah ini banyak nanti. 6 dimensi. Apa Bu? Dimensi pertama? 5 dan 5 kedua, kebinekaan, kreatif, mandiri, gotong royong. Ini ada programnya. Nah, saran saya, menurut saya bukannya kami menyalahkan apa, tapi memang pandangan kan berbeda. Sekiranya ini mau dikejar satu itu tidak apa-apa. Saya percaya kalau orang anak-anak sini itu sudah dengan adanya musola kan sudah karakter yang pertama ini ya. Nah, ini sudah dihapus sama saya, ini sudah nggak terpakai. Jangan berat Tuhan yang Maha Esa, musola sudah ada berupa istilahnya gitu. Oke, jadi hal yang sudah baik sekolah itu nggak perlu kita kejar lagi. Gitu. Yang dikejar itu adalah kekurangan yang ada di sekolah sini. Gitu. Jadi seandainya pertanyaan janjinya sekolah ini target ke depan apa? Tadi yang disampaikan rencana RJP sama jenengan gitu. Nah, rencana jangka panjang sama rencana jangka pendek kan bisa terlihat dari visi. Misalkan terwujudnya siswa yang kreatif. Programnya anak-anak ini membuat menenun atau sekitar sini biasanya apa Bu penghasilannya? Nggak apa-apa loh Bu, batu bata kan bisa wujud ke gerabah atau apa. Anak yang kreatif, programnya apa? Bata itu terus nanti dibuat seperti apa, terus sampai akhirnya istilahnya bisa diakan gitu. Jadi istilahnya visi itu bisa dicerna oleh orang tua supaya orang tua kesini siswa itu kira-kira anak gopi ya sekolahnya sehingga saat ke depan itu lihat perubahannya di sini.
Kalau visi kita jelas, target kita tercapai atau tidak tercapai itu terlihat. Oke. Jadi sekiranya tidak ada yang salah mengenai visi yang ada di sekolah manapun, cuman visi itu fokus yang dikejar apa? Saat guru olahraga sama guru agama ditanya itu apa ya, biasanya kan beda, tanggapannya itu beda. Visinya Pak Guru agama seperti kan, atau pasti dia lebih menitikkan ke ketuhanan apa? Keimanan dan takwa. Nah ini masih pengen muridku sehat-sehat gitu. Oke. Jadi kalau itu sudah punya musola, anak sudah sholat berjamaah setiap malam, terus pembiasaan nanti ada asmaul husna, itu kan berarti sudah luar biasa loh. Oke. Itu sudah luar biasa. Itu sini itu berarti sekolah ini dalam hal ketuhanan yang maha sudah bagus. Dan jenengan cari yang mana yang kurang. Kalau ini menurut jenengan sudah enggak usah gitu. Ini wis kabeh ono Pak. Nah, terus yang digitalisme, jenengan kan sudah ada ekstrakurikuler komputer. Iya. Gitu. Istilahnya sudah jalan, sudah bagus. Kalau sekiranya anak itu kan anak SD kan targetnya tidak harus bisa program yang aneh-aneh. Kalau Pak info dari Pak Lasminto itu anak SD itu sok advance luar biasa. Di luar dia di rumah di ibunya punya laptop, punya apa itu kan anggap aja plusnya. Tapi kalau kita sebagai guru, Pak Lasminto ada buku panduannya kan Pak? Ada buku kurikulum panduan komputer itu target anak SD kan Canva untuk membuat poster buat apa itu sudah hal yang luar biasa. Untuk umurannya di luar dia ternyata nantang guru olahraganya, ayo Pak, kabar Pak. Itu sudah hal luar biasa. Oke. Termasuk tadi saya itu Mobile Legends itu nggak bisa Mas. Semua game nggak bisa. Lah kok anak saya itu kelas 3 Mas, yang pertama itu oke. Itu malam ya catering aku harus kabar. Dalam hatiku iki jadi kemampuan dan digital itu menurut saya di SD ini dari apa yang saya dengar tadi itu sudah bagus. Kebangetan anu Pak Lasminto ini digitalisme komputernya enggak bagus. Oke. Jadi mungkin nanti programnya aja yang sedikit di produk diamel Pak dipersulit. Jadi itu dari saya, termasuk SRA ini cakupannya juga luas. Oke. Jadi kalau Pak Danang ini disuruh menjelaskan mesti bingung. Gitu, saya mengakhiri. Jadi itu dari saya. Sekiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau tidak ya saya akhiri. Sekiranya Bapak Ibu mau melanjutkan kegiatan bisa. Ada pertanyaan? Sebenarnya maju mundur gitu sumuk. Berarti kita harus fokus pada lingkungan kita ya Pak. Misalkan anak kita di sini terkait dengan komputerisasinya kurang, berarti kita fokus ke visinya itu istilahnya ngangkat caranya dan kemampuan komputernya ini bisa terpenuhi kan gitu kan. Sama. Sebenarnya beliau sudah tahu. Makanya besok toh pas mau garap sebenarnya saya ini tadi itu lihat visi-visi ini yang saya gondong itu bukan buku Palani, tapi yang di samping buku Palani. Yes, ya Allah harus gitu ya. Jadi mungkin beliaunya ini juga pakai mungkin juga pakai tapi nggak ada yang salah dengan ini. Cuman istilahnya kan terlalu berat untuk kita. Sekolah sini itu hampir sama dengan sekolah saya. Termasuk kemarin ceritanya Pak Las, termasuk PPDB ya Pak ya. Termasuk PPDB, sekolah saya itu bukan sekolah prioritas Bu, bukan sekolah pilihan utama tapi menjadi pilihan kedua. Terakhir PPDB hari apa Pak kemarin? Hari Sabtu ya? Sabtu toh? Sabtu ya? Sabtu ya? Betul, yang pengumuman hari apa? Pengumumannya Senin, Selasa, tapi kan terakhir Sabtu ya? Itu Pak sih minggu berpilihan itu hari Sabtu.
Nggih, Sabtu nggih Bu itu nggih. Jangan percaya nggak percaya Bu. Jumat jam 3 sore sampai jam 8 malam sekolah saya itu hanya 9. Terus saya izinnya wisin ya sekolah, kok izinnya malu sedikit piye gitu. Yang mana Pak? SD yang Mangangklon ini akhirnya saya apa coba? Di SD yang sini sayangnya mana Pak Ras? Pamangan Sari, Warung Sari, Nosari. Di Pedurungan Lor sama di itu OPS tak hubungi, suruh main belakangan. Oh piye sing intine gak ketemu niku Mas, nak arep jabut atau piye? Parah ini. Itu pun satu, ada yang protes ini. Aku itu kejane kepengin Pak memang Mangangklon 1. Kurangane siji tok. Apa Pak ukuran 51? Ke ono sing nyebrangke. Jadi sekolah saya itu Wonosari, depannya Mangangklon 2 sama Mangangklon 1. Mangangklon 2 itu dilesep belakang kelurahan. Mangangklon 1 punya saya pinggir jalan raya. Ada lapangan depannya. Tapi setiap pagi Mangangklon 2 ini penjaganya standby di pinggir jalan raya nyebrang gitu. Tempat saya nggak ada sama sekali. Jadi protes orang tua menolak sekolah akhirnya dengan berbagai cara akhirnya alhamdulillah malah bisa buang 5 kemarin itu. Saya sangat bersyukur sekali akhirnya kami duduk bersama evaluasi yang sekiranya bisa kita kejar apa yang pokoknya benar-benar saya downgrade. Semua saya hapus, di kurikulum tak suruh hapus, tak suruh ngosongi, terutama yang fisiki, ora usah sing aneh-aneh. Targetmu apa? Kira-kira sekolah ini untuk akhir Desember harus berubah. Yang lulus sinten Bu? Mboten kepala sekolah, bendahara bos. Itu kan bendaharanya posisi sinten Bu? Padahal Sing dulu bendahara bos. Jadi itu Bapak Ibu intinya harus ada target, harus ada perubahan di setiap program yang ingin kita capai. Jangan sampai visi itu hanya menjadi kiasan, karena memang selama ini saya pun dulu saat masih menjadi guru itu ya lebih panjang dari ini Bu. Terus ujungnya sekolah yang kalau ini mending langsung profil pelajar Pancasila. Kalau saya nggak disebutkan semua, terwujudnya siswa yang berkarakter Ketuhanan Yang Maha Esa adalah 6 itu disebutkan, ditambahi sehat dan kokoh dalam hati saya. Ya, bertepatan dengan ada. Bukan. Yang penilaian 4 tahun sekali apa Bu? Akreditasi. Guru Pak sekolah saya bilang ini, Bu, daripada besok ditanya nggak tahu, tolong visi misi dihafalkan ya. Kan ditaruh di MMT besar dalam hatiku. Kapan masuk iya. Jadi monggo nanti Pak Lasminto sebagai komandonya. Pokoknya bisa lama nggak usah dipikir Bu. Jadi nek sing salah ini sing nom baes Bu Wiwi sama Pak Pak Lasminto nggih. Pokoknya monggo kita benahi bareng-bareng. Tidak ada yang kurang. Pokoknya intinya itu jadi kepala sekolah itu hanya satu. Anak buah rukun, kerjasama, kolaborasi wis meneng kuwi. Saya itu sama guru saya tak minta wis kowe arep ngajar bareng ngajar arep turu arep monggo sing penting kumpul karo koncone. Dulu olahragane arep dari rutenya dari lapangan UKS ya Mas. Tapi sini enggak gitu ya. Lapangan turu UKS balik meneh. Lapangan UKS dah. pengalaman baru. Ya. Tapi saya sudah bertobat dari itu. Kalau contoh Bu Salama lah, kalau Bu Salama ini kan sudah jauh, sudah merantau kemana-mana. Tanya aja, guru olahraga itu rutinnya gitu Bu. Rutinnya yang paling lapangan UKS, lapangan UKS. Lu mojok melipir rokok mojokan. Dan ini juga pernah saya alami dan mungkin hari ini juga masih dilakukan oleh Mas Dandan. Tapi semoga aja sudah luar biasa, ini sudah jumril yang bagus, sudah mau mengikuti PKG itu saya sudah senang sekali. Karena dari kami Bu banyak kekurangannya di guru olahraga itu.
intinya itu kadang konco sak sekolah harus dukung, tapi konco komunitas tidak dukung. Burulah kan aku ngopo ngoyo-ngoyo, mending bareng ngajar ngopi rokok ya mas ya, pasti itu. Jadi berat dukungannya. Maka itu kalau tidak yakin pada diri sendiri, ya saya mungkin nggak akan di sini, nggak kenal Pak Lasminto, nggak bakal bisa keliling Semarang. Pertama saya ikut CGP, ngerti Pak Lasminto berpendapat, teman-teman ngomongin kok pintar-pintar, luar biasa. Apalagi Pak Lasminto ini sekali sudah ngomong, liane sangat kencep gitu. Padahal saya mendengarkan dia ngomong tuh karena bukan sampingnya itu konconya masih ngayu siji. Sampai sekarang kalau di grup itu menjadi bahan-bahan candaan. Itu Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf dari saya pribadi maupun Bu Wiwi bahwasanya visi ini bisa kita lanjutkan, dan sekiranya akan kalaupun ada yang mau diperbaharui atau apa, itu untuk kedepannya saja. Ini kita jalankan seperti biasa. Kalau mungkin program kan bisa diubah. Kalau visi kan sudah ditandatangani di draft kurikulumnya, namun untuk program-program bisa ditambahin. Mungkin Pak Danang dengan semangatnya yang masih PKG ini, monggo dibantu Bu Salamah untuk bagaimana sekolah ini menjadi prioritas. Pak penjaga yang tadi menurut Bu Wiwi menjadi idola, bagaimana anak-anak ini juga bisa memiliki sekolah ini menjadi merasa sekolah rumah kedua. Pak Guru Agama dengan kelebihannya monggo. Dan satu hal lagi, Bu Salamah, guru kelas 1 itu sebenarnya ujung tombak, kadang juga ujung tombak. Jadi monggo ya, karena kalau biasanya ada yang nggak punya seragam kan akhirnya dan gitu ya, Bu ya, biasanya gitu. Tapi nah kemasukan saya pura-pura nggak tahu saya. Ya, jadi monggo pokoknya ujung tombaknya yang bisa dijalankan aja. Ada yang luar kota siapa lagi Pak Mas? Luar kota semua nih. Yang sini? Kalau yang sini? Ini Pak Edi luar kota, luar kota, beda luar kota, Usaha luar kota. Luar kotanya kali Meranggen nih. Kalau tempat saya itu juga hampir dari 11 dengan saya, yang 7 itu luar kota. Luar kotanya ya benar ini, semuanya di Kalunglu. Jaraknya itu paling cuma 3 kilo dengan sekolahan. Saya rumahnya dalam kota, paling rumahnya Gunung Pati, jaraknya itu kalau PP itu 70 kilo Pak. Aku kadang dalam hati sama ya wis mati aja. Tapi yang mungkin ya rezekinya aja. Kemarin sempat maju bisa lama. Yo curhat, aku mau tuh waktu 2 tahun sih sempetake. Jadi kadang cuman itu perasaannya gini. Saya dari Makam menuju ke sini, kan mungkin lewat kota nih. Kadang yang santai wae Pak, merasa cedeng ya. Tapi saat dari rumah menuju Makam lewat Duwiso gitu rasanya Bapak Ibu, terima kasih, bisa dilanjut untuk kegiatan berikutnya. Dari saya sekali lagi mohon maaf, dan Bu Salamah sekali lagi terima kasih Bu. Semoga SD Bongkaron Kidul semakin maju, semakin baik, dan pokoknya rukun selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang baca puisi tadi Pak, semuanya bisa dikirim dulu. Siap Pak.